Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5487. Lebih berbahaya. Dengan jatuhnya suara Qin-Chen. Ledakan. Bayangan pedang yang menakutkan muncul dari tubuh Qin-Chen. Ini adalah pedang dewa yang sederhana dan sederhana, dengan pola yang rumit dan aneh di sekujur tubuh, memancarkan aura yang berdebar ketika pedang dewa yang sederhana dan sederhana ini muncul. Ribuan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuh Qin-Chen. Di bawah mata semua orang, jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Energi pedang melonjak di depan Qin-Chen, menyatu menjadi sungai besar energi pedang. Energi pedang berkabut merobek kekosongan, dan menebas dengan keras di istana 10 Hades di atas kepalanya. Kaisar Zun tidak melarikan diri saat ini, tetapi ingin melawan. Itu konyol. Kaisar Yan dari 10 kuil langsung marah dengan tindakan Qin-Chen. Di matanya, seorang Zundi seperti semut, dan dia harus menghadapi keberaniannya sendiri tidak sama sekali. Sekarang dia tidak hanya tidak takut dengan serangannya sendiri, tetapi dia bahkan berani melawan. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Dengan keras tubuh Kaisar Yan dari 10 kuil bergetar, dan nafas kematian membumbung ke langit dalam sekejap. Aula 10 Raja Hades dihancurkan dengan kekuatan tak berujung, dan bertabrakan dengan pedang anti pembunuhan Qin-Chen. Ledakan. Energi pedang melonjak ke langit, niat membunuh tak berujung mendidih. Dua hantu agung yang menakutkan bertabrakan. Dan terdengar suara retakan yang keras. Kehampaan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan itu terkoyak seperti kertas dalam suara ratapan yang menusuk telinga. Gululu. Ruang itu bergolak, dan kehampaan di sekitarnya bergolak hebat seperti air mendidih. Pada saat yang sama, badai besar energi kematian dibawa dalam nafas ruang angkasa yang meresap, melewati tubuh Qin-Chen dalam sekejap. Engah. Badai energi kematian yang mengerikan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, dan langsung mengirim Qin-Chen terbang. Ketika dia berhenti, terdengar bunyi klik, dan retakan halus muncul di tubuh Qin-Chen. Mati karena menghilang. Tajam. Melihat retakan di tubuhnya, Qin-Chen diam-diam berseru di dalam hatinya. Secara alami, dia belum menggabungkan jantung ruang sekarang, karena harga bantalan jantung ruang terlalu besar. Setelah Qin-Chen mengendalikan semua formasi besar, dia telah mengembalikan jantung ruang angkasa ke dunia yang kacau. Tetapi bahkan tanpa perpaduan jantung ruang, kendali Qin-Chen atas kekuatan ruang telah dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan setelah mengendalikan formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan bisa selamat dari serangan Kaisar Yan dari 10 kuil. Aku masih terlalu lemah. Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Hanya saja ketidakpuasannya jatuh ke mata Kaisar Yan dari 10 istana, tapi itu membuatnya merasakan kemarahan yang tak berkesudahan. Pukulan yang saya kembangkan menjadi istana 10 Hades gagal membunuh anak di depan saya. Tidak ada alasan untuk ini. Membunuh. Dengan raungan, Kaisar Yan dari 10 kuil datang untuk membunuh lagi. Dia menatap lekat-lekat Excalibur di tangan Qin-Chen, menunjukkan keserakahan tanpa akhir. Dia tidak percaya bahwa Qin-Chen, seorang kaisar semu, dapat menahan serangannya sendiri. Alasan mengapa pihak lain dapat melakukan ini adalah pasti karena dia. Pedang ini di tangan. Pedang ini milikku. Mati. Raungan yang menembus langit dan bumi bergema, dan aura menakutkan Kaisar Agung tiba-tiba melonjak dari tubuh 10 kuil Yama. Pada saat yang sama, tangan besar itu bergerak langsung ke tubuh Qin-Chen. Pedang anti pembunuhan di depannya ditangkap. Dalam sekejap, di atas langit, telapak tangan yang menjulang tinggi muncul, seolah-olah bisa meledak selama berabad-abad. Bagus sekali. Qin-Chen tertawa terbahak-bahak. Dia yang bergabung dengan formasi ruang terlarang 9 neter tidak dapat menemukan lawan untuk memverifikasi pencapaian spasialnya. Pada saat ini, ketika dia melihat Kaisar Yan dari 10 istana datang untuk membunuhnya, kegembiraannya adalah lebih besar dari rasa takutnya. Saya melihat tatapan Qin-Chen meledak menjadi cahaya dingin, tubuhnya berkedip, dan dia benar-benar digabungkan dengan Reverse Killing Sword.
dan niat membunuh yang tak ada habisnya meresap keluar. Ledakan. Energi pedang hitam melonjak ke langit, dan di bawah perpaduan niat membunuh tanpa akhir Qin Chen, seluruh laut mati di bawah mulai mendidih, dan air laut mati yang bergulung naik ke langit. Membentuk tsunami dahsyat antara langit dan bumi. Dewa kecil, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh 10 kaisar istana Yan. 4 kaisar besar dunia bawah. Qin Chen tertawa keras melalui transmisi suara. Guru, lihat aku. Dewa kecil itu membuka mulutnya dengan penuh semangat bersenandung, bila pedang bergetar, dan niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir seperti lautan luas. Bertabrakan dengan hantu istana 10 Hades dan tangan istana 10 Hades yang tak tertandingi, yang ditutupi oleh 10 istana Yama. Dengan keras pada saat ini, menghadapi penindasan Kaisar Yan dari 10 kuil, Qin Chen seperti seorang pejalan kaki sendirian, menghadapi keberadaan paling gelap di dunia. Dengan tangan kosong, tanpa rasa takut, dan dengan paksa menghadapi kesulitan. Di belakangnya, tampaknya ada sosok menjulang tak berujung naik ke langit, menopang dunia, langit, reinkarnasi zaman, dan era kosmik. Bang! Raungan mengerikan bergema di seluruh dunia, dan ketika energi pedang yang diubah oleh Qin Chen bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar 10 Kuil Yan. Ledakan dan raungan dahsyat pecah dalam sekejap, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan kekuatan ini, memuntahkan darah satu persatu, dan mundur dengan ngeri. Ledakan. Nafas kematian yang mengerikan membubung ke langit, bertabrakan dengan gila-gilaan. Bang, bang, bang. Segera setelah itu, semburan suara jatuh terdengar. Dan semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat tubuh Qin Chen berpegangan erat di bawah tekanan mengerikan dari Kaisar Yan dari 10 kuil. Terlepas dari pihak lain. Bagaimana energi kematian Fang menghancurkan satu demi satu. Tetapi tubuh Qin Chen selalu sekokoh batu, dan dia bertahan dalam angin dan ombak yang ganas. Apa? Kaisar Yan dari 10 istana tampak geram, dia tidak menahan tangannya, tetapi dia masih tidak dapat membunuh lawannya. Tidak mungkin, keterampilan magis Kaisar ini adalah yang tertinggi. Kamu hanya seorang Kaisar semu, bagaimana kamu bisa melawan Yan Luodi Qi dari Kaisar ini? Kaisar Yan dari istana ke-10 meraung dengan marah, dia bingung dan bingung. Ada celah antara Kaisar Agung dan Kuasodi, belum lagi dia bukan Kaisar biasa, tapi 4 Kaisar besar dunia bawah. Dengan kekuatan tertingginya, meski hanya proyeksi, dia bahkan bisa menekan Kaisar biasa, tapi sekarang, dia tidak bisa memenangkan Kaisar semu, lelucon macam apa yang kamu buat di dunia bawah. Di kejauhan, saat orang lain melihat pemandangan ini, murid mereka juga menunjukkan kengerian. Hah, Wu Yue Mingdi, yang sebelumnya tenang, tiba-tiba bergerak. Memanfaatkan momen ketika Qin Chen dan Yandi dari istana ke-10 dihadapkan, dia melangkah maju, tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan menahan Qin Chen melawan Yandi dari istana ke-10 pedang anti pembunuhan di Chong adalah untuk merebut dan menembak. Datang. Ledakan. Telapak tangan besar menyapu kekosongan. Matanya berkedip, dan sekilas dia tahu bahwa alasan terbesar mengapa Qin Chen bisa memblokir serangan Kaisar Yan dari 10 kuil adalah pedang kuno yang aneh di tangannya. Pedang ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan ketika meledak itu benar-benar membangkitkan niat membunuh di seluruh laut mati, itu pasti harta karun di area terlarang laut mati. Namun, begitu tubuhnya bergerak bersenandung, hantu tak terlihat tiba-tiba muncul, bergegas menuju sumber tubuhnya dengan aura menawan yang tak terbatas. Itu adalah Kaisar Simei. Wu Yue, lawanmu adalah aku. Teriak Kaisar Simei dengan keras, pupil matanya meledak menjadi cahaya menyihir, dan aura Kaisar yang menakutkan melesat ke arah Wu Yue Mingdi seperti sambaran api. Benci. Wu Yue Mingdi meraung dengan marah, pada saat kritis, dia hanya bisa mundur untuk melawan. Tangan besar yang awalnya meraih pedang pembunuh pembalikan dengan paksa membanting rantai untuk menahannya. Engah! Wu Yue Mingdi mundur dengan keras, tubuhnya yang diproyeksikan bergetar samar, dan dia berkeringat dingin tanpa sadar.
Yang disebut proyeksi Kaisar Agung adalah tubuh yang terkondensasi dari sumber Kaisar Agung, yang berisi sebagian dari kekuatan Kaisar Agung. Dan intinya adalah sumber Kaisar Agung di dalam proyeksi. Di bawah pukulan Kaisar Simei barusan, sumber Wuyue Mingdi bergetar jika dia tidak melawan tepat waktu, begitu sumber itu dilukai oleh Kaisar Simei, proyeksi itu akan runtuh seketika. Hehehe, Wuyue Mingdi, sebagai 4 Kaisar Agung yang agung, terlalu banyak bagimu untuk menyelinap menyerang seorang Kaisar Semu. Kaisar Simei tertawa kecil. Dan sudut mulutnya digariskan dengan sarkasme. Tertawa. Sosoknya melayang, dan tanpa memberi Wuyue Hades kesempatan untuk bersantai, dia sudah bergegas keluar lagi. Boom boom boom. Kedua sosok itu bertarung bersama dalam sekejap. Melihat medan perang yang kacau, semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa proyeksi dari 4 kaisar besar akan datang dan menyelesaikan pertempuran dalam hitungan menit. Siapa yang mengira itu akan berubah menjadi pertempuran yang begitu kacau? Apa yang harus saya lakukan? Di sudut jauh, Molly sedikit linglung saat ini, karena dia menyadari bahwa dia diabaikan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Chen, Kaisar Simei, dan 4 Kaisar Agung. Tidak ada yang peduli dengan situasi di sini. Pada saat ini, ada juga satu orang di antara kerumunan yang diam-diam memperhatikan medan perang, dan itu adalah Kaisar Si Huang. Dengan kilatan matanya, sosoknya diam-diam terbang menuju tempat Qin Chen, matanya tertuju pada pedang anti pembunuhan di tangan Qin Chen, dan ketika dia hendak mendekat, dia tiba-tiba menyerang dengan keras. Ledakan. Kaisar Si Huang tampak ganas, dan tangannya yang besar dengan gila-gilaan meraih pedang anti pembunuhan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen mendesak pedangnya yang tajam untuk bertarung melawan Aula 10 Hades, dan mereka saling serang dengan keras, tidak dapat mengelak. Jadi dia hanya bisa dengan paksa membiarkan tangan besar Kaisar Si Huang langsung memegang pedang pembunuh pembalikan. Dukun-dukun, harta ini milikku. Kaisar Si Huang tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba menjerit nyaring. Aduh, dia meraih reverse killing sword seolah-olah dia langsung meraih batang besi panas dengan tangannya yang berdaging, tajam. Rasa sakit yang menyengat langsung mengalir ke asal Kaisar di tubuhnya di sepanjang tangannya, dan Kaisar Si Huang tiba-tiba berteriak boom. Dia menabrak laut mati di bawah dengan keras, dan tangan kanannya ditembus oleh niat membunuh Excalibur yang mengerikan, seperti jam pasir. Dan pada saat tubuh Kaisar Si Huang jatuh ke laut mati, boom 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 boom, 4 nenek moyang hantu batu berubah menjadi 4 pita cahaya dan bergegas ke laut mati dalam sekejap. Pada saat yang sama, minuman tajam tiba-tiba muncul di benak Molly. Molly, segera selami laut mati, dan bekerja sama dengan leluhur hantu batu dan yang lainnya untuk membunuh Kaisar Si Huang. Itu adalah Qin Chen. Brengsek, biarkan aku membunuh Kaisar. Tubuh Molly bergetar, iblis ini menganggap dirinya terlalu tinggi, bukan? Tapi melihat Surada Uzu dan yang lainnya di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lupakan saja, sepertinya lebih berbahaya tinggal di sini. Ledakan. Molly bergegas ke laut mati dengan tergesa-gesa. Bab 5488 akan meledak. Formasi jiwa ilahi 4 gajah. Begitu keempat leluhur hantu gargoyle terjun ke laut mati, mereka segera mengerahkan 4 harta kuasi kaisar di tengah raungan amarah, formasi cahaya terbentuk berubah menjadi rantai. Dan dengan cepat menyebar ke arah Kaisar Si Huang. Made, Kaisar hanya ceroboh sebelumnya, bagaimana dia bisa dijebak olehmu lagi? Setelah bangun dari dampak kekerasan, Kaisar Si Huang tidak bisa menahan kepanikan, wajahnya pucat pasi. Rumput. Lagi pula, dia juga seorang kaisar yang agung dan kuat, dan dia ingin menjebak dirinya sendiri untuk kedua kalinya dengan trik yang sama. Siapa yang dipandang rendah oleh orang-orang ini? Di tengah cibiran, Kaisar Si Huang tidak peduli untuk menyembuhkan lengannya yang terluka, dan bayangan batu yang menakutkan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Ledakan.
Bayangan batu itu kabur, dan langsung berubah menjadi gunung suci kuno dan tersapu, mencoba melepaskan rantai yang dipenuhi langit di tempat meninggalkan area kontrol. Namun, dia tidak menunggu serangannya mengenai. Laut mati, bangun. Orang mati leluhur hantu batu semua berteriak dengan marah, bang 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 bang, 4 sungai yang menakutkan dari laut mati melonjak keluar dari keempat orang itu dalam sekejap. Keempat sungai panjang laut mati ini gelap gulita, dengan niat membunuh yang berdebar kencang, seberapa kuat dari air laut mati itu sendiri. Sungai laut mati yang luas berenang seperti ular sanca raksasa, dan berubah menjadi langit dalam sekejap, menarik air laut-laut mati dalam jarak 1 juta mil, menjebak Kaisar Si Huang. Apa? Kaisar Si Huang tampak kaget, dari mana air laut mati itu berasal. Dalam keadaan linglung, Stone Shadow Avenue yang dia lepaskan telah menghantam langit yang dibentuk oleh air laut mati. Dengan ledakan, langit seolah-olah terkejut. Sebuah lubang besar, merobek celah. Meskipun air mata air laut mati itu kuat, bagaimanapun juga itu hanya dirangsang oleh nenek moyang hantu gargoyle, bagaimana bisa menghalangi aura Kaisar Si Huang. Tapi ini sudah cukup. Memanfaatkan langit laut mati untuk menahan nafas Stone Shadow Avenue. Ledakan. Rantai di seluruh langit telah mengambil kesempatan ini untuk menyapu, dan langsung berubah menjadi formasi yang megah dan mencengangkan, menyelimuti Kaisar Si Huang sekali lagi. Bersenandung. Formasi ditutup dalam sekejap, dan 4 harta kuasi Kaisar melayang di laut mati, dengan kuat menahan Kaisar Si Huang sekali lagi. Persetan. Kaisar Si Huang memandangi rantai di sekelilingnya dengan ekspresi kusam, wajahnya muram seolah orang tuanya telah meninggal. Mengapa Anda terjebak lagi? Ah! Kaisar Si Huang meraung dengan marah, wajahnya berubah menjadi hijau, dia dengan gila-gilaan mengaktifkan aura Kaisar di tubuhnya, mencoba menerobos ikatan formasi roh 4 gajah. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menekannya, itu menjadi semakin erat. Molly, yang terjun ke laut mati saat ini, kebetulan melihat pemandangan di mana Kaisar Si Huang dijebak, dan matanya berkilat. Untuk menghadapi proyeksi Kaisar Agung yang terjebak ini, sepertinya tidak bisa diterima. Selain itu, setiap proyeksi dari seorang Kaisar Agung mengandung jejak asal-usul Kaisar. Jika dia bisa menelan jejak asalnya ini, maka... Memikirkan hal ini, jejak kegilaan tiba-tiba muncul di mata Molly. Di matanya, Kaisar Agung Si Huang di depannya bukan lagi proyeksi menakutkan dari Kaisar Agung, tetapi sumber terikat dari Kaisar Agung. Yang merupakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Molly tidak bisa tidak memikirkan kekuatan dan sarana Qin Chen, kekuatan tertinggi dari 4 Kaisar besar. Dan penampilannya yang konyol serta kultivasi yang konyol di dunia bawah. Entah kenapa, darah iblis di tubuhnya tiba-tiba menjadi marah dan mendidih. Ledakan. Iblis melonjak. Pangeran dan jenderal, lebih baik bersikap baik. Mengapa iblis Qin begitu sombong dan merajalela di dunia bawah, tetapi dia ingin berlutut dan bahkan menjadi anjing dari 4 Kaisar Agung. Dalam hal bakat, penampilan, ketekunan, dan kerja keras, bagaimana saya bisa kalah dengan Demon Qin? Bagaimana iblis Qin itu bisa menekan dirinya di mana-mana? Molly, aku tidak terima. Pikiran pantang menyerah tiba-tiba muncul dari tubuh Molly, dia menoleh untuk melihat Kaisar Si Huang, pupil matanya sudah merah darah. Membunuh. Dengan teriakan nyaring, Molly tiba-tiba menyerbu ke arah Kaisar Si Huang, seperti orang gila. Bum bum bum. Gelombang energi jahat meledak ke tubuh Kaisar Si Huang dalam sekejap seperti gelombang pasang. Zuzi, kamu berani datang ke sini untuk lancang, jadi pergilah dari sini. Kaisar Agung Si Huang sangat marah, murid-muridnya melotot dan menyemburkan api, dan bahkan sedikit transendensi alam aspek ilahi Vientin ingin berurusan dengannya. Itu hanya mencari kematian. Ledakan. Kaisar Si Huang meraung, dan aura Kaisar yang berputar di tubuhnya tiba-tiba tersapu, menyebarkan energi jahat yang dilepaskan oleh Molly segera setelah itu.
Tangannya yang besar meledak dengan kekuatan membunuh yang tak tertandingi, seolah-olah sebuah meteor membombardir Molly ganas seperti meteor, berniat untuk membunuhnya di tempat. Tidak baik, kembali. Di kejauhan, 4 pembangkit tenaga, leluhur hantu batu, lalat hantu bermata seribu, tetua batu abadi, dan serangga pemakan jiwa, tiba-tiba berseru saat melihat pemandangan ini. Pukulan Kaisar Sihuang mengandung aura Kaisar yang tak ada habisnya, begitu terkena, Molly pasti akan mati. Namun, ada kilasan kekerasan pada murid Molly, dan dia berteriak dengan marah, mengapa mundur? Iblis Qin dapat memproyeksikan dengan 4 Kaisar Agung. Jika proyeksi Kaisar berkelahi, apakah kursi ini masih takut dengan proyeksi Kaisar Sihuang yang terluka? Petik 2. Hentikan dia untukku. Di tengah raungan, Molly tidak mundur tetapi maju, dan meninju serangan Kaisar Sihuang dengan ganas, seolah-olah mereka akan mati bersama. Gila, ini gila. Wajah nenek moyang hantu batu itu jelek. Meskipun mereka tidak tahu hubungan antara Molly dan tuannya, mereka juga tahu bahwa orang di depannya adalah miliknya. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan Molly dibunuh oleh Kaisar Sihuang, dan segera dengan panik memobilisasi dia. Menabrak di bawah desakan mereka, serangkaian rantai hitam meledak dari kehampaan formasi besar, dan langsung melilit tubuh Kaisar Sihuang, menekannya dengan gila. Ledakan. Di Laut Mati, tinju Molly dan Kaisar Sihuang bertabrakan dengan sengit, dan terdengar suara retak tulang pecah, dan lengan kanan Molly terpelintir dan patah di tempat. Lalu meledak di bawah nafas Kaisar Sihuang. Dan meledak menjadi potongan daging cincang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Engah. Saat berikutnya, tinju Kaisar Sihuang seperti bola meriam, langsung menembus dada Molly dan tertanam di tubuhnya. Nak, pergilah ke neraka. Teriak Kaisar Sihuang dengan marah, dan ingin mencabik-cabik tubuh Molly dengan satu pukulan. Benarkah? Seharusnya kau yang akan mati. Menghadapi luka yang begitu parah, wajah Molly tidak hanya tidak menunjukkan rasa sakit atau ketakutan, tetapi senyum ganas muncul di wajahnya saat berikutnya. Tangan kirinya tiba-tiba meraih lengan Kaisar Sihuang yang terluka. Hahaha, hisap untukku. Ledakan. Di tubuh Molly, kekuatan melahap yang mengerikan lahir. Cahaya buas dan brutal melintas di pupilnya, dan tentakel hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menusuk dengan ganas seperti panah tajam. Di lengan Kaisar Sihuang, yang telah ditebas dengan lubang di bawah serangan Qin Chen sebelumnya. Hisap, hisap, hisap untukku. Molly berteriak dengan ganas, dan kekuatan melahap yang menakutkan didesak hingga ekstrim. Dan energi iblis yang mengepul melonjak di sepanjang lengan terluka Kaisar Sihuang dan dengan gila melahap esensi di tubuhnya. Ah! Hanya menyesap, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh Molly, menyebabkan otot-ototnya mengejang, seolah-olah tubuh fisiknya akan meledak di tempat. Tidak peduli seberapa lemah Kaisar Sihuang, dia masih seorang kaisar yang kuat, jadi bagaimana dia bisa begitu hormat sehingga dia bisa melahap detasemen puncak tingkat kedua. Tetapi, Molly, bagaimanapun, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan ekspresinya menjadi semakin ganas dan gila. Sialan, jika kamu tidak mempertaruhkan nyawamu beberapa kali dalam hidupmu, mengapa kamu bisa berdiri lebih tinggi dari yang lain dan melihat lebih jauh dari yang lain? Aku tidak punya apa-apa, tetapi beberapa berani bekerja keras. Ledakan. Molly tertawa terbahak-bahak, berdarah dari sudut mulutnya, tetapi dengan erat menjepit lengan Kaisar Sihuang, dan dengan panik melahap lengannya yang terluka seperti anjing ganas. Molly bukan idiot. Jika proyeksi Kaisar Sihuang mekar penuh, dia tentu saja tidak berani mencari kematian, tetapi sekarang proyeksinya telah dirusak oleh serangan Qin Chen. Dan dia masih terjebak dalam formasi roh 4 elemen. Jika Anda berani melakukan sesuatu, cari saja sepotong tahu dan bunuh dia. Dunia bawah seperti apa yang masih kamu jalani? Apakah tidak baik menjadi anjing bagi 4 Kaisar Agung? Yang dia inginkan adalah keluar dari dunia sendirian. Kalian berempat, biarkan aku menjebaknya, jangan biarkan dia bebas, atau aku akan langsung menelanmu.
Molly tampak marah, dan berteriak marah pada leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan aura yang mendominasi, dan keagungan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh dunia, sangat menekan leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya. Jelas kultivasi Molly jauh lebih rendah daripada leluhur hantu patung batu, tetapi untuk beberapa alasan. Leluhur hantu patung batu melihat rasa takut yang hanya akan dimiliki oleh Kaisar di Molly. Orang ini gila. Dengarkan dia, jebak Kaisar Si Huang sampai mati. Jangan beri dia kesempatan untuk membebaskan diri. Cacing pemakan jiwa berteriak dengan marah, berubah menjadi tubuhnya sendiri, mencoba yang terbaik untuk memobilisasi harta Kaisar Zun, dan menekannya dengan keras. Leluhur hantu batu juga menembak dengan liar, dan rantai hitam menjerat Kaisar Si Huang seperti ular sanca, dan keterikatan menjadi semakin erat. Ah, lancang, kamu sangat berani. Kaisar Si Huang meraung marah, meronta-ronta dengan panik. Pada saat ini, saya merasa ketakutan bahwa sumber Kaisar Agung di lengan saya perlahan-lahan menghilang, ditelan oleh pria mirip semut di depan saya. Semut, hanya karena kamu ingin melahap Kaisar ini. Maka Kaisar ini akan mendukungmu sampai mati. Ekspresi Kaisar Si Huang juga menjadi ganas dan gila. Boom, dia dengan gila-gilaan mengaktifkan sumber di tubuhnya, dan menyerbu tubuh Molly dengan ganas di sepanjang lengannya yang babak belur. Masing-masing dari Viantin Divine aspek realem kecil lawan terlepas, dan kekuatannya sebagai Kaisar Agung mungkin cukup untuk meledakkan lawan. Ledakan. Dalam sekejap, aura Molly membengkak dengan liar, dan seluruh tubuhnya juga mengembang dengan cepat seperti balon yang menggembung. Ah! Kekuatan yang kuat dari Kaisar Agung melonjak, dan Molly meraung sedih, tubuhnya terbelah di tempat, dan darah hitam pekat berceceran di mana-mana. Seberapa menakutkan asal-usul Kaisar Agung. Dengan basis kultivasi Molly saat ini, bahkan sedikit saja sudah cukup baginya untuk menjadi tak tertahankan. Kamu, kembali dengan cepat. Kalau tidak, kamu akan meledak. Leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna saat melihat Molly yang berkembang pesat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.